Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema atau pokok renungan kita pada malam hari ini seperti topik yang telah kami sebutkan barusan, yaitu orang Kristen yang bikin geger masyarakat dan pemerintah. Arti kata geger di sini sesungguhnya adalah berdampak. Nah, itu maksudnya. Jadi orang Kristen yang berdampak baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah, bahkan bagi dunia. Nah, seperti apa orang Kristen yang bikin geger itu, ya? Dan apa penyebab dari orang Kristen bisa bikin geger, bisa berdampak? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita melihat, ya, Kristen yang seperti apa yang bikin geger atau yang berdampak ini, kita harus melihat kepada sejarah berdirinya gereja, ya. Sejarah berdirinya gereja persis pada hari Pentakosta, ya. 2000-an tahun yang lampau, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, di sanalah kita bisa melihat seperti apa orang Kristen itu bisa berdampak. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama ternyata Bapak Ibu Saudara, supaya orang Kristen itu bisa berdampak ada 5 hal, ya. Ada 5 hal yang dipenuhi oleh gereja mula-mula. Dan kelima hal ini malam hari ini bagian kita untuk menggenapinya, untuk mengalaminya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, yang pertama itu adalah gereja yang berdoa. Yang kedua adalah gereja atau orang Kristen yang penuh Roh Kudus. Yang ketiga adalah orang Kristen yang memberitakan Yesus dan Injilnya. Kan begitu. Yang keempat adalah orang Kristen yang ditakuti dan disukai semua orang. Dan yang kelima adalah orang Kristen yang mendemonstrasikan mujizat. Nah, kelima hal inilah ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat gereja mula-mula, yang membuat seorang Kristen bisa berdampak. Nah, kita melihat, saya mengajak kita melihat dari yang pertama, gereja yang berdoa, ya, bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama, ya. Bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Kisah Rasul 1, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga 14, ya. Kita akan sama-sama membacanya, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya akan bacakan bagi kita. Ya, saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya. Ayat yang ke-12 saya mulai. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, ayat yang ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ayat 18, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka ada di loteng Yerusalem berdoa. Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka taat, mereka bersehati, bersatu bersama-sama berdoa di loteng tersebut. Mereka tidak tahu harus berapa hari dan berapa malam. Mereka nggak tahu. Tapi mereka melakukannya saja begitu, saudaraku. Malam pertama, hari pertama dan malam pertama,
berlalu. Demikian juga hari kedua dan malam kedua berlalu. Hari ketiga, demikian hari keempat, hari kelima, terus begitu. Mereka tidak tahu karena tidak dikasih tahu harus berapa lama. Sampai kemudian hari ke-7, ke-8, 9 dan hari ke-10 Bapak Ibu Saudara. Pada saat itulah Tuhan Yesus dan Bapa di sorga mengutus rohnya tercurah bagi gereja mula-mula, bagi rasul-rasulnya yang menjadi cikal bakal gereja Bapak Ibu Saudara. Tercurah Roh Kudus dan mereka dilawat oleh Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa baru, berbahasa roh, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku pada gereja awal, pada gereja mula-mula. Pertama yang mereka lakukan adalah berdoa dan berdoa. Nah, akibat dari berdoa dan berdoa tersebut, mereka dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Rasul 2. Ya, bagaimana mereka penuh Roh Kudus. Ayat 1 dan 4, Kisah Rasul 2. Ayat ya mulai dari 1 hingga 4. Ya, demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini awalnya. Pertama mereka berdoa dan berdoa. Lalu yang kedua mereka penuh Roh Kudus, saudara-saudara. Penuh kuasa Allah karena memang Tuhan Yesus berjanji kepada mereka seperti kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung dunia. Itu digenapi. Saat ini mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus dan mulai menerima karunia-karunia Roh Kudus. Di sini belum tampak berdampak, tetapi pribadi dan kuasa yang membuat mereka berdampak, mereka sudah terima di tahap ini, saudara-saudara. Lalu terjadilah hal yang berikutnya, yaitu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka memberitakan Yesus, mereka memberitakan Injil. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 hingga 15 demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Kata Petrus, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu Petrus meneruskan khotbahnya. Kita baca langsung ke ayat 12. Dia berkata begini, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret." Petrus, ya, langkah yang ketiga, penyebab yang ketiga mereka berdampak adalah karena mereka
memberitakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama yang ada di sorga, nama di atas segala nama-nama yang ada di kolong langit ini, nama di atas segala yang bernama di muka bumi ini, bahkan di bawah bumi, nama Bapa yang diberikan kepada putranya, yaitu nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Yesus. Nama itu diberitakan oleh Petrus tanpa ragu. Dia jelaskan begitu rupa, saudara-saudaraku. Dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dan seterusnya hingga ayat yang ke-41, saudara-saudara. Ayat 41 dikatakan begini, ya. Oke, ayat 40 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lain lagi Petrus maksudnya, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, ya ayat 40, dan ia mengecam, menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini kita mulai melihat keberanian Petrus yang telah berdoa selama 10 hari 10 malam, dan yang telah penuh Roh Kudus itu, dan yang telah memberitakan nama yang berkuasa itu. Di sini keberaniannya semakin naik, dan semakin besarlah keberanian Petrus, Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi dia masih menjelaskan siapa Yesus, sekarang dia mulai masuk satu langkah menegur. Bukan saja menegur, tetapi mendorong mereka untuk memberi dirinya diselamatkan dari angkatan yang jahat. Wow, nampak bertumbuh dampak itu, pengaruh itu, urapan itu, saudara-saudara. Lalu kita masuk ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, apa yang terjadi? Memberi diri dibaptis. Wow, haleluya. Memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga, ya, hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Ada kebiasaan bagi bangsa Yahudi tidak mencatat wanita dan anak-anak. Jadi 3.000 jiwa ini pria. Sangat mungkin ada juga wanita dan anak-anak. Karena itu kebiasaan mereka, saudara-saudara. Jadi bisa jadi lebih dari 3.000 jiwa pada kali pertama Petrus berkhotbah. Haleluya. Ada amin, saudaraku? 3.000 orang. Sekarang dampaknya langsung nyata, langsung berbuahkan jiwa-jiwa 3.000 dan kemungkinan lebih. Wow, dahsyat, saudara-saudara. Saya teruskan. Ya, sudah mulai nampak di sana, ya. Oke. Yang keempat, ditakuti dan disukai semua orang. Itulah orang Kristen yang berdampak. Ini kita bisa lihat dari Kisah Rasul 2 ayat 43 dan ayat 47. Haleluya. Haleluya. Saudara bersemangat malam hari ini mendengarkan kabar baik ini? Saya bacakan dari ayat 43 dan 47. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat, ya, dan tanda-tanda. Ayat 47, sambil memuji Allah, ya, dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari
Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di ayat 43 ditakuti. Ini orang yang berdampak. Ini orang Kristen yang bikin geger. Takut bukan berarti apa ya? Maksudnya, ya, pokoknya kita disegani lah begitu. Segan orang, hormat orang. Sama orang Kristen yang suka berdoa, yang penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan yang berani memberitakan nama Yesus, dan yang mendemonstrasikan mujizat, itu ditakuti dan disukai semua orang. Jadi klop dia, ditakuti dan disukai semua orang. Haleluya. Saudaraku, nah itu yang keempat. Yang kelima, yaitu mendemonstrasikan mujizat. Seperti apa yang tertulis di dalam ayat 47 tadi, saudara-saudara. Ya, ayat 43 dan 47. Saya ulangi itu. Ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan mujizat tadi. Banyak melakukan mujizat, itu ayat 43 tadi. Nah, saya ingin ulangi pertanyaan yang apa penyebab orang Kristen bisa bikin geger atau berdampak? Ya, itu dia. Apa penyebab yang membuahkan hasil, yaitu orang Kristen bikin geger atau berdampak bagi masyarakat dan pemerintah? Yang pertama tadi, suka berdoa. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, memberitakan Yesus dan Injilnya. Yang keempat, ditakuti dan disukai semua orang. Dan yang kelima, mendemonstrasikan mujizat dan kuasa Allah. Bila Anda rindu menjadi seorang Kristen yang berdampak dan bahkan bisa bikin geger, kelima hal ini saudara harus rindukan. Kelima hal ini saudara harus alami. Tidak ada jalan pintas untuk seorang Kristen itu berdampak atau bikin geger kecuali kelima hal ini. Saudara harus menjadi pribadi yang suka berdoa. Saudara, mulai malam hari ini harus ubah kualitas doanya, jam doanya, intensitas doanya. Harus diubah. Saudara punya kebutuhan, ya berdoalah. Jangan resah, jangan gelisah. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, adakah saudara pada malam hari ini mengalami atau sedang menghadapi masalah? Berdoa saja. Berdoa saja. Ya, banyak berdoa, makin banyak berdoa, makin bagus. Bahkan bila perlu, hanya menyembah saja. Hanya menyembah Allah, hanya menyembah Allah. Karena ketika kita menyembah Dia, hatinya disukakan. Bapak itu suka hatinya, bersuka cita dia. Seorang ayah yang hatinya bersuka cita dibuat oleh anak-anaknya, itu cair. Cair itu biasanya. Seorang ayah yang anak-anaknya membuat dia senang, cair, gampang. Belum diminta sama anak-anaknya, dia udah kasih. Cepet. Apalagi Bapak di sorga. Bukan cepet. Tak terhingga. Betul, gak terhingga. Dan tidak terduga. Karena Dia sang pemilik seluruh kekayaan di sorga. Seluruh kekayaan yang ada di bumi. Bapak di sorgalah sang pemiliknya. Dia berdaulat atas tambang emas, tambang perak, tambang minyak. Dia berdaulat atas bank A, B, C sampai Z. Dia berdaulat atas seluruh mata uang yang ada di muka bumi ini.
Dia juga berdaulat atas semua dompet semua orang. Dia berdaulat. Dia bisa gelisahkan hati seseorang, bahkan yang tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Tuhan, dia hatinya bisa digelisahkan, dan dia bisa memindahkan isi dompet orang itu kepada saudara. Kalau saudara berdoa, kalau saudara angkat tangan, suka angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Makanya sering-seringlah angkat tangan. Selalulah angkat tangan menyembah Tuhan, maka Tuhan turun tangan dan mengulurkan perpanjangan tangan. Perpanjangan tangannya bisa orang kaya, bisa juga janda miskin. Suka-suka Tuhan. Terserah Tuhan. Gak usah kita setel dia. Gak usah kita mendoakan orang kaya. Ya, gak usah kita cari muka orang. Tapi cari wajah Tuhan. Gak usah cari muka orang. Cari wajah Tuhan, saudaraku. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Berdoa saja. Menyembah saja. Dia akan turun tangan. Dia akan turun tangan kepada orang yang angkat tangan. Yang menyembah Tuhan. Ada amin, saudaraku? Kami sudah mengalaminya. Kami sudah mengalaminya. Selama masa pandemi, kami bukan gembala. Ya, kami seorang penginjil, seorang pengajar Injil. Dua bidang pelayanan kami ini, menginjil, mengajar, atau berkhotbah, itu stop selama pandemi. Jadi apa yang kami lakukan? Kami hanya angkat tangan. Angkat tangan, suami istri angkat tangan. Menyembah Tuhan, berdoa, menyembah. Kami nggak pikirin gimana caranya. Itu suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Semua nyanyi. Suka-suka Tuhan gimana caranya. Nggak usah kita setel dia. Nggak usah kita duga-duga, kita tebak-tebak. Amin, saudaraku. Selama pandemi, di rumah kami banyak beras. Banyak telur. Banyak minyak kemasan. Banyak gula kemasan. Dan seterusnya, saudara. Kami cuma bisa berdoa. Kan begitu, saudaraku. Nah, ya tentu apa yang Tuhan kirim ke rumah itu enggak kami telan sendiri. Ya, kalau rasa-rasa bisa dibagi ke saudara-saudara, kami bagi juga. Baik berupa uang dan lain sebagainya. Kami mengalaminya. Jadi ini bukan hanya cerita omong kosong. Bahwa kita bisa berdampak jika kita suka angkat tangan menyembah Tuhan, berdoa. Haleluya. Harapan kami dari ministry, Amazing Ministry ini, malam hari ini, roh saudara makin bernyala-nyala untuk suka berdoa. Untuk suka menyembah Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, penuh Roh Kudus. Saudaraku, kenapa harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus itulah Roh Allah, kekuatan Allah, pribadi Allah, Allah yang mana? Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan di penciptaan, di awal penciptaan. Roh Kudus itu yang mencipta. Bapa berinisiatif mengeluarkan perintah, Sang Anak melakukannya dengan kuasa Roh Allah. Jadi saudara dan saya harus menerima Roh Kudus dalam hidup. Bila malam hari ini kau merasa Roh Kudus belum ada dalam hatimu, nanti setelah pelayanan ini saudara terima dia. Amin, saudaraku. Terima dia dan minta supaya engkau dibaptis. Jangan alergi dengan baptisan Roh Kudus. Jangan alergi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jangan benci dan anti terhadap bahasa roh, bahasa yang berasal dari Roh Kudus. Karena itu semua tercatat di Alkitab. Saudaraku. Penuh Roh Kudus. Yesus saja penuh Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1. Yesus penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus.
Yesus saja ada di dalam rahim Maria, pekerjaan Roh Kudus. Para makin paham sekarang. Lalu Yesus bangkit dari antara orang mati, dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dan selama pelayanan Yesus, Yesus penuh Roh Kudus. Siapa saudara, siapa Anda, sehingga abai dengan kepenuhan Roh Kudus, sehingga sinis, skeptis terhadap orang-orang yang penuh Roh Kudus? Teguran bagi saudara malam hari ini, bagi saudara yang anti, skeptis, sinis terhadap kepenuhan Roh Kudus. Ngeroh, memang harus ngeroh, saudaraku, harus ngeroh, penuh roh. Haleluya. Karena Roma 12:11 berkata, janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala, dan layani Tuhan. Kita nggak bisa melayani Tuhan tanpa roh kita menyala-nyala. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang berbahasa roh, bukan kesurupan. Hati-hati saudaraku. Bukan todi-todion. Ya, itu memang dari Roh Kudus. Saudara lihat dari buahnya. Nah, saya ulangi, Yesus saja penuh Roh Kudus. Lalu Anda siapa sehingga Anda tidak mau penuh Roh Kudus? Mau penuh Roh Kudus, terima pribadi Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus membaptis saudara. Itu semua Yesus mengatakan, bukan gereja tertentu. Penuhlah dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, buahkan buah Roh Kudus. Amin yang saudaraku ya, amin ya. Lalu yang ketiga, memberitakan Yesus. Sebab tidak ada nama yang lebih berkuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi, selain nama Yesus. Dan nama inilah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang terhilang. Buka dari Kisah Rasul 4:12. Kisah Rasul 4:12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain, saudaraku. Nah, itu sebabnya nama Yesus ini perlu diberitakan kepada orang yang belum selamat. Orang-orang yang belum selamat perlu percaya kepada nama Yesus. Sebab barang siapa yang percaya, Yohanes 1:12, sebab barang siapa yang percaya dan menerimanya, ya kan, percaya kepada Yesus dan menerimanya, maka kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Jadi nama ini penentu, Bapak Ibu, penentu nasib. Haleluya. Nama Yesus itu penentu takdir. Nama Yesus itu penentu destiny. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Injil itu berkuasa, perlu diberitakan. Karena seperti dituliskan di dalam kitab Roma bahwa aku punya keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil Yesus Kristus harus diberitakan, saudaraku. Haleluya. Saudara yang selama ini terlalu bertekun dengan koran, dengan medsos, dengan upasa-upasa, nenek-nenek moyang, beralihlah bertekun membaca Injil. Haleluya, supaya hidupmu penuh kuasa dan berdampak. Yang keempat, ya kan, ditakuti dan disukai semua orang. Orang Kristen perlu ditakuti dalam arti dihormati dan disegani. Bukan karena garang berkelahi, bukan karena parmusi. Saudara mengerti parmusi? Bada mucung se-Indonesia? Bukan. Ada banyak orang di luar sana parmusi, parbada mucung seluruh Indonesia. Parbasi, parbada baba seluruh Indonesia. Malam hari ini, saudaraku, haleluya, kita ditakuti atau dihormati karena ada Kristus, karena ada urapan. Amin, saudaraku. Ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita ditakuti dan disukai semua orang. Jangan, oke. Lalu yang kelima, saudaraku, saudara ingin dihormati
saudara ingin berdampak, saudara ingin bikin geger dalam arti positif, masyarakat atau seluruh dunia, demonstrasikan kuasa Allah itu. Kami mengalaminya. Beberapa tahun yang lalu, dalam kurun waktu mungkin 2 bulan atau 3 bulan di Kota Medan, kami mendoakan orang yang kakinya panjang sebelah, pendek sebelah. Kami doakan kaki yang panjang sebelah. Jadi rata dia. 22 orang. Di waktu dan tempat yang berbeda di Kota Medan. Saya saksikan ini di hadapan Allah. Kami berhadapan dengan dukun-dukunnya gemetar. Karena apa? Mendemonstrasikan kuasa Allah. Oh, orang-orang yang dirasuk setan, pernah sekitar kampus USU, ada yang dirasuk setan, kami dipanggil, kami doakan, setannya kabur. Di sekitar kompleks Koserna juga begitu, ada orang yang dirasuk setan bertahun-tahun, kami doakan, setannya pergi, dan seterusnya. Banyak kesaksian. Demonstrasikan kuasa Allah. Haleluya. Ada banyak kesaksian yang kami alami. Bukan kaminya yang melakukan, tapi roh Tuhannya yang melakukan melalui hidup kami. Kami hanya mendemonstrasikan kuasa Allah. Haleluya. Jadi itu. Nah sekarang, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita melihat bukti-bukti gereja mula-mula itu, saudaraku, melakukan kegegeran, berdampak. Yang pertama, saudaraku, salah satunya adalah 3.000 orang bertobat. Kita sudah baca dari Kisah Rasul 2 ayat 41. Tapi nggak apa-apa, kita baca lagi. Ya. Oke. Nah, di sana Bapak Ibu Saudara, 3.000 orang bertobat karena mereka sudah mengalami kelima hal tadi. Berdoa, ya kan? Banyak berdoa, penuh Roh Kudus, memberitakan nama Yesus, mereka disukai semua orang, dan yang kelima mereka mendemonstrasikan kuasa Allah. Maka ada 3.000 orang berdoa pada hari Pentakosta itu. Setelah itu terus bertambah. Karena di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan di sana bahwa tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Lalu kita masuk, saudara-saudara, progres berikutnya, ya, yaitu di dalam Kisah Rasul. Bentar saya cek dulu. Oke, di dalam perkembangan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ada 5.000 orang laki-laki, ya, yang percaya. Bertambah 5.000 orang laki-laki, tadi udah ada 3.000-an, dan setelah 3.000 ada terus ditambahkan, lalu kemudian tambah lagi 5.000 orang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini progres yang terus terjadi. Nah, lalu yang berikutnya, bukti yang berikutnya, masyarakat geger karena mujizat yang dilakukan oleh murid-murid itu. Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 9. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Oke. Nah, apa yang terjadi di sana, saudaraku? Ya, apa yang terjadi di sana? Ada yang bisa bantu bacakan? Kan di situ? Nampak ya di situ? Ah, ya, bacakan. Ya. Tetapi Petrus berkata, emas perak nggak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan padamu. Terus, demi nama Yesus orang Nazaret yang kuberitakan itu, berjalanlah. Terus, ya, memegang tangan kanan orang itu, membantu berdiri. Terus,
Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Terus ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka. Jadi gempar. Ya, jadi gempar, terjadi kegemparan, terjadi geger. Geger masyarakat waktu itu melihat mujizat itu. Berdampak orang yang suka berdoa, penuh Roh Kudus, memberitakan nama Yesus, mendemonstrasikan kuasa Allah itu, bikin geger masyarakat. Banyak orang masuk ke dalam bait Allah. Itu dia. Nah, ini baru masyarakat, kita masuk ke pejabat. Ada juga pejabat yang dibuat geger oleh orang Kristen waktu itu. Kisah Rasul 5 ayat 22 hingga ayat 25. Ya, mohon dibacakan. Ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, ketika Petrus dan kawan-kawan dipenjarakan karena memberitakan Yesus, terus mereka para pejabat tidak menemukan rasul itu lagi di dalam penjara itu. Mereka kembali dan memberitahukan, ya, kami mendapati, kata penjaga penjara ini, kami mendapati semua pintu-pintu penjara itu terkunci dan semua pengawal ada di tempat. Terus tidak, mereka buka pintu yang terkunci. Mereka berharap berjumpa dengan rasul-rasul itu, tapi nggak ada orang lagi di dalam. Terus mereka cemas, mulai mereka geger. Geger, asli geger. Terus ada yang bawa kabar kepada mereka di tengah mereka GR dan cemas, gelisah. Lihat orang yang bikin geger itu, yang memberitakan nama Yesus itu, yang penuh Roh Kudus, yang suka berdoa itu, yang melakukan mujizat itu, malah sudah ada di dalam bait Allah. Orang tercengang karena pintu gembok semua. Mungkin gemboknya enggak hanya 2, bisa 3 gitu kan. Besinya juga gede-gede gitu kan, tebal-tebal gitu kan. Terkunci. Tapi bisa mereka lolos. Wow. Ini bikin geger, saudara. Siapa yang geger sini? Tingkat pejabat. Kan itu ayat berapa tadi? Ayat di awal itu ayat yang ke-6. Apa dikatakan di ayat yang ke-6? Pejabat-pejabat geger. Ayat yang ke-6. Ya. Ayat ke-22 maksud saya, coba. Nah, pejabat-pejabat geger. Jadi kalau judul kita malam hari ini, orang Kristen yang bikin geger masyarakat dan pejabat dan pemerintah, terbukti saudara. Bagaimana dengan kita Kristen sekarang? Bagaimana dengan saudara dan saya? Ini menjadi pertanyaan, tantangan buat saudara dan saya. Orang Kristen, orang Kristen, orang Kristen. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan yang saya. Orang Kristen. Haleluya. 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 Nah, bukti lain, seorang jenderal juga seisi rumahnya geger. Ya, seorang jenderal dari kekasaran Roma, dari Italia, dia pimpinan militernya Italia di Israel waktu itu, geger juga. Kisah Rasul 10 ayat 43 hingga 48. Kisah Rasul 10 ayat 43 hingga 48. Mohon dibacakan.
Ya. Ya. Ya, tentang dia, tentang nama Yesus, tentang pribadi Yesuslah semua nabi bersaksi, ya, bahwa barang siapa percaya kepada nama Yesus mendapat pengampunan dosa. Terus, ya, waktu Petrus, dengar baik, waktu hamba Tuhan yang tidak terkenal itu pada saat itu diminta datang ke rumah seorang jenderal, orang biasa-biasa, latar belakang pemancing ikan, penangkap ya apa namanya, ya penjala ikan, pastilah pakaiannya juga udah bisa kita bayangkan kan gitu ya, anak potongan rambutnya agak-agak kampungan begitu kan, masuk ke rumah seorang jenderal. Berdampak. Murid-murid Yesus yang sederhana berdampak. Orang Kristen sederhana seperti Petrus berdampak. Malah jenderal yang mengundang dia datang ke rumahnya berdampak, bikin geger. Haleluya. Dia bukan seorang sarjana teologi, ya kan? Bahkan dia bukan seorang MTH seperti saya. Dia bukan seorang PhD, PhD seperti saya. Gak punya titel. Mungkin ada juga titelnya. Ya, ada juga titel. SKK, Sarjana Kasih Karunia. Mungkin itulah titelnya saudara-saudara. Tapi gak berani menuliskannya. Tapi apa? Berdampak, bikin geger seorang jenderal gitu loh. Lalu dilayaninya, diberitakannya Yesus kepada keluarga jenderal ini. Ya kan? Beritakannya Yesus, dikenalkannya Yesus. Maka apa yang terjadi tadi? Seisi rumah itu penuh dengan Roh Kudus. Seisi rumah itu dilawat oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang non-Kristen itu, dia dan seisi rumahnya bikin geger saudara-saudara. Jadi itulah sejumlah bukti mewakili, lebih banyak lagi bukti bahwa orang Kristen bisa bikin geger masyarakat, bisa bikin geger pejabat pemerintah. Asal engkau suka berdoa, penuh Roh Kudus, tidak hanya sekadar memiliki Roh Kudus, kemudian engkau berani memperkenalkan Yesus. Lalu yang keempat, engkau disukai semua orang. Yang kelima, kau mendemonstrasikan kuasa. Meskipun engkau bukan seorang pejabat tinggi di kantormu, di perusahaanmu, jika engkau memiliki kelima hal ini, maka engkau bisa berdampak. Semua orang Kristen bisa berdampak asal dia memenuhi 5 hal ini, saudaraku. Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan, bisakah orang Kristen, ya kan? Orang Kristen sekarang berdampak? Jawabannya ya. Katakan iya. Katakan, aku bisa berdampak. Semua serentak, semua yang ada di sini. Aku bisa berdampak. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bisa berdampak asal kelima hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain kelima hal itu, ada sejumlah hal, paling tidak 10 hal yang harus kita hindari. Meski kita udah memiliki 5 hal itu, tapi ada 10 hal yang harus kita hindari. Yang pertama, ya, hindarilah mental pengecut.
mental penakut. Milikilah keberanian mengatakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Amin saudaraku. Miliki keberanian untuk memperkenalkan nama Yesus. Miliki keberanian untuk menyaksikan dirimu seorang Kristen. Jadi yang pertama, hindari mental pengecut. Hal yang kedua perlu kita hindarkan adalah hindari mengandalkan manusia. Karena apa? Alkitab berkata dalam Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya. Yang mengandalkan manusia dan segala kekuatan manusia. Apakah kekuatan jabatan? Apakah kekuatan harta? Apakah kekuatan pengaruh? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin saudaraku? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jika engkau punya, jangan berharap kepada manusia. Jangan. Jika engkau punya urusan, jangan berharap kepada manusia. Tapi berdoa dan berharaplah kepada Tuhan. Jangan biasakan cari muka manusia, tapi cari wajah Tuhan. Biasakan angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Mazmur 121 kalau saya tidak salah berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. 127. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Jangan layangkan mata kita ke gunung-gunung. Gunung jabatan, gunung harta, dan gunung pengaruh yang lain-lain di dunia ini. Tapi arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Yang menciptakan gunung, menciptakan langit, menciptakan seluruh harta benda, menciptakan makhluk-makhluk yang kuat di muka bumi ini. Pertolonganku datangnya dari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itu. Jangan biasakan berharap kepada manusia. Jangan biasakan cari muka manusia, cari wajah Tuhan. Ya, ini penting saudaraku. Orang Kristen supaya disegani dan berdampak. Jangan suka mancing-mancing, minta-minta kepada manusia. Minta kepada Tuhan, Tuhan yang akan menggerakkan dan menyediakan jalan keluar ataupun pertolongan bagi saudara dan saya. Amin saudaraku. Yang ketiga, hindari ikut-ikutan kompromi. Kalau saudara sebagai orang Kristen, dunia marketplace, di sana ada kompromi, ya kan? Ada pungli, ada korupsi, ada potong atas 10%. Kan ada itu kan? Biaya potong atas 10%. Jangan ikuti. Jika engkau mau disegani dan berdampak. Jika engkau mengaku Kristen, tapi kau juga ikut kompromi dengan dosa A dan Z, orang akan mencibir saudara dari belakang. Anda tidak akan berdampak. Oleh sebab itu, nggak usah ikut-ikutan kompromi dengan segala cara-cara permainan dunia ini. Amin saudaraku. Nah yang berikutnya, hindari, nomor 4, hindari menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Dari menjadi serupa dengan dunia ini. Salah satu gaya hidup dunia adalah hedonisme. Salah satu gaya hidup dunia adalah gila-gila branded. Salah satu gaya hidup dunia adalah konsumtif. Belanja. Ya, belanja. Kalau yang dibelanjakan itu adalah kebutuhan, itu nggak perlu dikupas. Tapi belanja sesuatu hanya memenuhi keinginan dan menaikkan gengsi, saudara tidak akan berdampak. Saudara akan susah sendiri. Oleh sebab itu,
Jangan ikut-ikutan dengan gaya hidup dunia ini. Gak usah gila-gila penampilan. Hidup aja, tampil aja apa adanya. Ya sesuai keadaan lah, kalau pesta pakaiannya beda lah kan. Dengan ketika kita motong rumput. Kan gitu kira-kira. Tapi jangan berlebihan. Jangan ikuti gaya hidup dunia sampai membelanjakan uang yang belum di tangannya. Itu pakai gesek. Kartu kredit. Tak penting saudara. Jika engkau ingin dipercayai oleh Allah, jika engkau ingin dihormati oleh Tuhan dan disegani oleh manusia, jangan ikut-ikutan gaya hidup dunia. Gak usah, ya gak usah. Yang berikutnya, yang perlu dihindari, hindarilah jadi batu sandungan. Agar saudara dan saya berdampak, harus kita hindari jadi batu sandungan. Apa artinya batu sandungan? Nggak jadi berkat. Di mana-mana nggak jadi berkat. Membuat orang tersandung. Membuat orang terluka. Ya, membuat orang dirugikan. Membuat nama Tuhan jadi jelek. Gara-gara hidup kita. Hindari menjadi batu sandungan. Hindari menjadi problem maker. Amin saudaraku. Tapi jadilah solution maker. Bukan problem maker. Bukan yang kera persoalan. Tetapi menjadi solution maker. Dalam kehidupan kita bermasyarakat. Lalu yang ke-6 saudaraku. Hindari kuper dan kaku. Agar saudara berdampak. Jangan kuper, kurang pergaulan. Menutup diri. Tampil depan umum, kaku. Susah ngomong. Susah memberi senyum kepada tetangga. Susah say hello. Ya, senyum aja. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan orang itu selalu menutup wajahnya. Nggak apa-apa, nggak usah kasih senyum lagi. Nggak apa-apa. Karena berilah hormat kepada yang patut menerima hormat. Jadi jangan kuper. Jangan eksklusif. Harus bisa bergaul dengan semua orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini mengganggu. Pak, amankan dulu. Itu saudaraku. Jangan kaku, jangan jaim. Ada orang Kristen jaim. Susah melirik kiri kanan. Pulang dari gereja lurus. Tak ada say hello kiri kanan. Supaya berdampak saudara harus ramah. Apalagi yang perlu dihindari. Yang ke-7 ya. Hindari menjadi orang yang pelit. Hindari menjadi orang yang pelit. Kalau ingin berdampak. Yang ngerti lah pelit ya. Gak usah saya jelasin. Iya kan? Sedih kita melihat. Di gereja contohnya. Kalau di gereja itu. Yang paling rajin mengunjungi gereja. Yaitu uang 2.000 perak. Sedangkan uang 50.000 perak jarang mengunjungi gereja. Tapi yang paling sering mengunjungi gereja lewat kantong kolekte uang 2.000 perak. Kalau seperti itu gereja berarti jemaatnya pelit. Jangan menjadi pribadi yang pelit. Firman Tuhan berkata, orang kikir tidak masuk surga. Jadi hindarilah kebiasaan pelit. Amin saudaraku. Ada amin, haleluya. Amin Michael. Amin gitu dong, teriaknya amin. Kencang. Apalagi yang perlu dihindari? Yang ke-8, hindari bergaul hanya dengan sesama level. Supaya kita berdampak. Jangan hanya bergaul dengan level. Sesama yang punya mobil.
Sesama yang punya jam tangan Rolex. Sesama yang punya sepatu, fine endorse ya. Pokoknya sepatu branded deh gitu. Hanya satu level, dia tinggal di kompleks perumahan elit. Aku juga tinggal di perumahan elit. Kalau perumahan rakyat nggak usah. Dia masih naik sepeda motor, tak level. Bertobat. Semua bertobat. Ya, satu level. Enggak usah, saudara dan saya enggak satu level dengan Tuhan Yesus. You know Jesus? Orang tertajir, melintir di bumi dan di sorga. Gak malu-malu dia di kayu salib sampai telanjang dia supaya selevel dengan engkau. Jadi enggak usah bergaul hanya dengan satu level. Amin saudaraku. Haleluya. Ada sukacita, ada senyum. Kalau tersinggung, puji Tuhan berarti masih normal. Iya. Di luar negeri banyak kali orang Kristen hanya bergaul dengan satu level. Negeri luar sana, tapi kalau di Medan enggak. Enggak ketahuan. Enggak ngaku. Hanya satu level. Ya kan? Batiknya cuma harga 150.000. Aku punya batik 1,5 juta. Enggak satu level. Emang lebih mahal batikmu dari jubah Yesus? Ditanggalkannya. Apalagi yang perlu dihindari yang ke-9. Haleluya. Hindari hidup untuk diri sendiri. Mirip lah tadi. Pelit. Hanya untuk diri sendiri. Datang dari rumah ke gereja. Ya kan? Kristen kan? Dari Kristen kan ke gereja kan? Gereja. Dah. Nanti pulang dari gereja langsung tanpa salam kiri kanan, tanpa senyum kiri kanan, langsung masuk mobil ya kan? Makan ke rumah makan yang mewah, gak say hello dengan sama-sama jemaat. Hanya hidup untuk diri sendiri. Lihat orang susah, padahal dia berkelebihan, gak mau bantu. Takut gaya hidupnya, standar hidupnya, kebutuhan hidupnya terganggu. Jangan hidup untuk diri sendiri. Sedangkan kita hidup di tengah kekurangan pun harus berani berbagi. Kami melakukannya, bukan untuk sombong-sombong. Kami melakukannya. Kami kekurangan masih kurang. Ya kan? Belum punya mobil, masih punya sepeda motor. Belum punya deposito juta-jutaan dan lain sebagainya. Tapi kami selagi bisa, bahkan dari di tengah kekurangan, kami mau berbagi. Saudara, bukan orang Kristen sejati, bukan murid Kristus sejati kalau saudara hanya hidup untuk diri sendiri. Dan yang ke-10 yang perlu dihindari, hindari menjadi pribadi yang sombong, tinggi hati, angkuh, arogan. Jadi orang Kristen yang berdampak harus menghindari kesombongan, tinggi hati. Karena kesombongan dan tinggi hati awal dari kehancuran saudara-saudara. Rendah hatilah dengan apa yang kau miliki saat ini. Karena sesungguhnya itu semua berasal dari Tuhan. Dan satu hal untuk membuat kita tidak tinggi hati adalah kesadaran bahwa hidupmu bukan milikmu lagi. Jika engkau Kristen yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kenapa bukan milikmu? Nyawamu bukan milikmu, tubuhmu bukan milikmu, rumahmu bukan milikmu, dompetmu bukan milikmu, perusahaanmu bukan milikmu, pekerjaanmu bukan milikmu, karirmu bukan milikmu, popularitasmu bukan milikmu. Kenapa? Karena nyawamu sudah ditebus dari lubang neraka dengan harga yang tak terbayar, darah Yesus Kristus. Setiap orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus, orang itu tidak lagi menjadi pemilik hidupnya. Kecuali saudara belum menyerahkan hidup, engkau pemilik hidup. Dan Yesus tidak menjadi juru selamatmu dan penjaminmu. Tapi kalau engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Kristus, maka hidupmu totally, ownernya adalah Yesus Kristus. Amin saudaraku. Nyawamu, nyawa pemberian. Kukumu, kuku pemberian. Apalagi rambutmu, mana ada yang kau ciptakan rambutmu.
rambut pemberian, semuanya pemberian. Oksigen pemberian. Saraf kalau engkau pintar, IQ-mu tinggi, saraf pemberian. Amin. Jadi nggak ada yang bisa dianggarkan. Oleh sebab itu, inilah alasan kita untuk kita tidak perlu sombong supaya kita berdampak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini menantikan orang-orang Kristen yang berdampak. Doa saya, biarlah orang tersebut adalah Anda sendiri. Orang yang berdampak itu, orang yang bikin geger dalam pengertian positif itu, baik bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia, adalah saudara sendiri. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, dalam waktu yang terbatas kami telah menyampaikan perihal orang Kristen, pengikut Kristus yang bisa berdampak bagi dunia ini. Hamba berdoa buat setiap pendengar, biarlah mulai malam hari ini mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya dan menggunakan hidupnya, hari-harinya, waktunya, tenaganya, harta bendanya untuk boleh berdampak bagi banyak orang dan bagi dunia ini. Sehingga hasil akhirnya kelak kami dijumpai oleh Tuhan adalah orang-orang yang setia, dan kami adalah orang-orang yang ikut serta masuk dalam kerajaan sorga. Ini doa kami Tuhan, tanamkan firman Tuhan ini di hati kami untuk kami menghidupinya. Roh Kudus, tolong bekerja Tuhan, menolong setiap kami untuk menjadi pelaku firman ini. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kita semua sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.